Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, Pak. Sekarang saya akan menyampaikan ini, tapi saya tidak langsung kepada PHK ya, tapi saya membahas bahwa bagaimana kita sukses karir di era pandemi ini, gitu ya kan. Jadi artinya itu bahwa bagaimana kita dengan personal brand kita tetap sukses. Jadi artinya itu nanti termasuk misalnya orang yang kena PHK itu termasuk, jadi nggak mesti PHK, jadi saya umum aja semuanya, sehingga akhirnya kalau misalnya ada yang misalnya berpindah kerjaan atau perusahaannya misalnya memang dia udah nggak pas lagi, atau bukan hanya sekarang tapi untuk selanjutnya, bahkan kalau misalnya dia pensiun segala macam, ini bisa dipakai. Jadi judulnya tidak spesifik langsung ke arah musibah atau apa kalau PHK, tapi ini bisa lebih umum saya pakai seperti itu. Oke, ya. Jadi begini, kita ulang lagi bahwa apa yang disebut dengan apa keuntungan dari personal branding. Kenapa kita harus pakai personal branding itu untuk karirnya kita? Mungkin diulang lagi sebelumnya bahwa kenapa sih pentingnya, kemudian ternyata apakah terasa sih sekarang di saat-saat sekarang ini branding kita itu perlu nggak, misalnya dengan kondisi-kondisi yang memang sangat berubah dengan adanya pandemi ini, sehingga akhirnya tatanan kita ini kan sangat berubah dengan adaptasi kita yang luar biasa, yang bukan sekedar evolusi aja, jadi termasuk bukan evolusi tapi revolusi seperti itu. Oke, ya udah. Kemudian di sini, jadi personal branding itu di karir itu bagaimana kita berbeda dengan yang lain. Jadi kita terlihat, mungkin kalau kemarin-kemarin waktu kita kerja kita kerja rutin seperti biasanya, kita nggak merasa perlu berbeda. Akhirnya toh kita juga kerja biasa, habis itu kemudian juga tetap dapat gaji, tetap kemudian juga situasi juga ya fine-fine aja. Jadi tanpa kita perlu dikenal orang spesifikasi, karena memang situasinya normal. Jadi akhirnya kita merasa nyaman aja kita nggak perlu berbeda sama orang lain, atau kita punya ciri khas, nggak perlu. Untuk apa? Karena saya pikir kan toh juga nggak ada masalah kan, toh juga kemudian juga tetap aja kita ada di situ, tetap aja kemudian kita bisa rutin melakukan aktivitas seperti itu. Nah, justru saat-saat sekarang ini orang mandang dulu sebelumnya, kenapa sih perlu personal brand gitu? Untuk apa gitu kan? Toh juga nggak pengaruh gitu. Nah, ternyata setelah kondisi di mana khususnya kita semua sekarang work from home, ternyata orang mulai terasa bahwa situasi yang berbeda itu menyebabkan kita kan tidak lagi ketemu muka. Artinya itu kemudian kita akhirnya semua sama-sama saling nginget. Sebenarnya teman-teman kita itu rekan kerja kita, atau misalnya orang secara sosial, ada yang di luar, kita mulai bisa mulai dengan bayangan, karena nggak ketemu, jadi kita akhirnya mulai terasa kan, kira-kira siapa sih ya yang kira-kira di antara semua itu yang kita lebih kenal, seperti itu, ya kan? Jadi di sini akhirnya terasa banget ternyata bahwa kalau misalnya kita nggak punya brand, kita nggak dikenal orang, orang nggak tahu apa kita, akhirnya kita dengan mudah terlupakan. Dan dari kisah yang ada misalnya di HRD atau atau yang ada teman-teman kita kan semua banyak kerja di bidang itu kecenderungan misalnya PHK segala macam itu adalah orang-orang bukan sekedar misalnya tidak dibutuhkan, tetapi orang-orang ini tidak dekat, tidak lekat. Jadi kalau brand itu kan artinya orang itu, narasi cerita tentang orang itu ada di benak misalnya yang berkepentingan, atau misalnya pimpinan, atau misalnya orang HRD-nya. Jadi kerugian karena personal brand terasa sekarang. Jadi artinya itu bahwa dengan mudahnya orang yang
di PHK atau kurang punya prospek untuk maju, untuk dipakai, itu adalah orang-orang yang tidak punya bayangan cerita di benak pikiran pengambil keputusan daripada di kantor itu. Jadi bukan hanya masalah kompetensi semata. Jadi cuman misalnya dia lebih pinter atau lebih misalnya lebih kredibel, itu tidak semata seperti itu. Tapi apakah selalu tergantung persepsi masing-masing tadi, masing-masing pimpinan, masing-masing HRD-nya, masing-masing lingkungannya, apakah orang-orang itu dianggap nih ya, sekarang kan branding itu masalah persepsi, belum tentu kenyataan sama seperti itu, tapi bagaimana orang-orang yang tadi mengambil keputusan itu menganggap orang-orang ini penting, orang-orang diperlukan. Jadi dari logis pikiran itu sebetulnya kalau brand itu adalah kepada perasaan tidak sekedar logis, tetapi perasaan kita bahwa orang ini diperlukan. Jadi lebih kepada perasaannya. Jadi bukan persepsi secara logis, tapi persepsi secara perasaan, kedekatan seperti itu. Oke, lanjut ya. Jadi makanya penting kalau misalnya kita punya cerita, kita dikenal orang, ada ceritanya, ada misalnya kita sering berhubungan sama orang, artinya itu sebenarnya kita koneksi itu membuat kita menjual diri kita kepada banyak orang, bukan hanya kepada orang kantor atau di luar lingkungan itu. Jadi artinya pada waktu kita pernah bekerja itu, bagaimana relasi kita dengan orang luar, bukan sekedar misalnya orang luar yang berkaitan dengan kerjaan, tapi orang-orang luar yang mungkin misalnya tetangga atau misalnya ketemu di jalan atau kemana aja kita dikenal. Nah di situ nanti orang-orang akan bisa mengingat kita, dan itu nanti saat kita PHK, saat kita misalnya kehilangan pekerjaan, misalnya memang terjadi memang besar-besaran karena situasinya makin lama makin tidak menyenangkan, keadaan ekonomi memang secara global dan secara Indonesia, di mana kita sekarang memang udah minus, udah resesi. Nah, kita akan mendapatkan keuntungan daripada yang kita lakukan kemarin-kemarin. Oke, seperti itu ya. Jadi kita artinya jualan kita orang udah membeli jualan kita, orang udah mengingat kita tuh, artinya itu personal brand di situ. Personal brand intinya bahwa orang ingat kita, orang ingat wajah kita, ingat kerjaan kita, ingat misalnya tuh kelebihannya kita. Artinya di situ makin kuat ingatannya itu berarti personal brand kita makin tinggi. Oke, lanjut ya. Ini tadi apa kita tadi kan personal brand karir, apa perbedaan kita, jadi orang ingat, kemudian nilainya apa ya kan, nih nilainya nih kita apa, dan perbedaannya kita apa nih, sama-sama misalnya psikolog tapi psikolognya ini orangnya BT-in, nggak enak nih orangnya, malas manggil dia karena nggak bisa banyak curhat misalnya, itu nggak ada waktu dan dia kurang perhatian, emang pinter sih orangnya tapi dia nggak ngewongke, misalnya seperti itu. Nah kemudian gini, apa yang misalnya dikenal orang terdekat kita, apa yang dikenal, oh iya dia tuh ramah tamah, misalnya gampang diingat karena senyumnya dia, seperti itu, bisa aja senyumnya dia, bukan sekedar misalnya kepintarannya dia. Oke, lanjut. Nah jadi ini personal branding adalah proses mensyaratkan diri tadi ini, nah kepada orang lain. Nah, kemudian ini kan kita balik nih, prosesnya waktu dulu ini. Nah, sekarang gimana nih kondisinya sudah misalnya PHK tadi seperti itu. Kan keuntungan tadi ini dikenal orang banyak, relasi tambah, percepatan finansial, tapi ini kondisi-kondisi normal ya, seperti itu. Nah, bagaimana kemudian sekarang dengan ada COVID? Nah, COVID ada disruption ya. Disruption tadi itu merubah segala tatanan segala macam. Orang-orang berubah, ada adaptasi kebiasaan baru. Nah, kalau begini ada pengembangan personal branding kita, bukan membangun lagi. Jadi begini, misalnya kalau dulu kita punya brand misalnya sebagai psikolog gitu ya, sebagai psikolog misalnya kita sebagai psikolog bidang industri misalnya gitu ya. Nah, kita perlu mengembangkan diri lagi. Industrial kita tuh apa gitu, bukan sekedar industrial misalnya industrial perkantoran atau industrial pabrik tuh hal seperti itu. Tapi kita bisa ke UKM. Misalnya kita bisa menjadi psikolog perusahaan untuk UKM gitu. Jadi kita mengembangkan diri. Jadi mengembangkan kemampuannya tadi
tidak berubah, ada yang mungkin berubah ya, tapi lebih baik kita kembangkan. Misalnya kita bisa jual nasi goreng nih, besok-besok kita nasi gorengnya bukan nasi goreng kambing doang, nasi goreng ayam, misalnya apa, itu kalau misalnya barang. Kalau orang, kita tadi itu, kita bukan lagi misalnya sekedar misalnya psikolog misalnya klinis aja, psikolog industri aja, tapi kita mulai mengembangkan diri bahwa dalam industrial kita juga bisa misalnya bukan hanya hubungan kerja, tapi kita bisa menampung orang-orang misalnya tadi yang PHK, ya gimana orang-orang curhat, bagaimana orang cari solusi. Nah, itu kita juga bisa pengembangan diri itu. Bukan misalnya kita cuma tes doang, seperti itu. Jadi ada pengembangan yang kita bisa lakukan, tetapi walaupun dalam lingkup yang misalnya sama. Jadi, nah itu semua adalah persepsi. Jadi persepsi orang. Nah, itu kita bisa lakukan kegiatan-kegiatan itu mengikuti kondisi adaptasi tadi. Jadi misalnya begini, dengan new era ini kan kita tolong menolong nih ya. Awalnya kita nggak usah langsung misalnya kita berubah tadi, tapi kita dengan cara misalnya kita pertama kali memberi bantuan kepada orang yang kena PHK, kepada orang-orang misalnya yang kemudian usianya sudah dia anggap harusnya nggak PHK dia, tapi karena misalnya itu dipercepat pensiunnya. Nah, harusnya kan misalnya dia harus ikut MPP seperti itu. Tetapi ternyata perusahaan punya kebijakan karena memang kondisi keuangan itu akhirnya dipercepat tanpa misalnya ada persiapan pensiun. Saya yang dengar misalnya contohnya adalah perusahaan pilot Garuda itu. Kalau nggak salah pilot-pilot itu dikontrak lagi yang 60 sampai 65 tahun, itu dikontrak lagi 5 tahun ya. Mereka udah enak tuh. Jadi artinya walaupun umur 60 tahun mereka tetap dikontrak. Tapi dengan kondisi ini saya dengar tetangga teman saya itu malam-malam dengan WA, dengan apa, bukan sekedar itu aja, ada yang lain tuh tiba-tiba turun bunyi surat bahwa mereka tidak perlu lagi kerja lagi, diputus begitu aja. Ini cerita ya, saya nggak tahu benar, tapi beberapa bercerita seperti itu. Nah, kondisi ini kan tidak nyaman banget ya, benar-benar terpukul seperti itu. Nah, kita sebagai psikolog segala macam itu, kalau misalnya tetangganya atau misalnya itu saudaranya atau apa, kita coba pertama kali kita mungkin kita menolong mereka misalnya tempat curhat, tempat mereka bisa berkeluh kesah seperti itu, dan kemudian kita mencoba jalan keluarnya. Jadi awalnya kita ini ceritanya bukan langsung mengembangkan berbeda personal branding, tapi kita bersifat nolong dulu. Nah, dari kita pertolongan kita ke beberapa orang segala macam semuanya, akhirnya berkembanglah personal brand kita, bukan sekedar misalnya personal brand sebagai industrial aja atau human resource aja, tapi kita juga bisa membantu orang-orang yang misalnya kena PHK atau misalnya mereka diputus, mereka tiba-tiba kontraknya habis segala macam semuanya itu. Seperti itu ya. Oke. Nah, tadi saya bilang tadi bahwa kembali lagi bahwa kalau di buku saya kan tabnya adalah pemahaman diri, pengembang konten, dan promosi seperti ini. Nah, yang paling penting dari semua adalah narasi. Narasi di benaknya orang nih, misalnya ceritanya apa. Nah, kita buat pengembangan cerita. Kalau misalnya tadi orang cuma tadi saya kasih tahu bahwa orang hanya tahu kita sebagai psikolognya di kantor atau HRD, nah kita kembangkan lagi cerita di benak orang bahwa kita adalah orang-orang yang penolong, yang baik, yang kemudian kita juga bisa mengembangkan sebagai psikolog untuk solusi orang-orang yang tadi terkena masalah dalam pekerjaannya dia. Jadi akhirnya orang ingat kita nih, ingat kita. Jadi artinya misalnya kita sendiri pun ada kena masalah di kantor, nah tiba-tiba nanti bisa jadi karena kita suka menolong dan kita menguasai ilmu bagaimana solusi tadi, kita bisa jadi pembicara nih. Jadi belum pernah kita jadi pembicara, misalnya cuma di kantor aja, tapi suatu saat karena lingkungan tertentu tahu kita bisa memberikan solusi, akhirnya kita dipanggil jadi pembicara untuk webinar. Ini ada teman saya seperti itu nih, jadi artinya dia seharusnya dia pembicara, cuman hanya pembicara misalnya di training di perkantoran. Tapi pada akhirnya karena banyak lingkungan yang tadi, yang PHK segala macam, dia diminta malah ke masjid jadi narasumber untuk masjid. Kan nggak kebayang sih ya narasumber untuk masjid, tapi ternyata itu bidangnya apa? Untuk menampung justru masjid itu ada kumpulan jamaahnya mereka
yang orang-orangnya itu tadi kena PHK, kena masalah dengan pekerjaan. Nah, dia jadi salah satu narasumbernya itu karena dianggap kompeten. Karena kalau misalnya ternyata kalau cuman ulama aja nggak cukup. Saya udah dengar berapa cerita seperti itu. Ini cerita yang menarik nih untuk saya. Dan memang jadi pengembangannya orang-orang yang ngikutin bukan lagi tapi dia punya lahan baru lagi jadi pembicara yang lumayan dalam pembicara itu dapatlah dari webinar itu berapa yang lumayan untuk mengisi keuangannya dia. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi kesempatan kita working from home itu bukan berarti negatif. Kenapa saya katakan demikian? Artinya sekarang orang bukan kalau dulu orang di komputer itu adalah mungkin berapa jam dalam sehari. Ada meeting-meeting yang sifatnya offline, yang lebih banyak offline sebetulnya daripada online. Sekarang semua meeting adalah sifatnya online. Jarang banget yang offline karena bisa dihitung dengan jari. Suami saya sekali-sekali banget online offline tuh itu pun juga udah wanti-wanti. Misalnya nggak lama waktunya 1 jam 2 jam, nggak dulu berjam-jam seperti itu. Artinya di antara itu orang sering mengatak-ngatik laptop atau handphone. Nah, salah satu pengembangan diri kita di bagaimana kita masarkan diri ada lewat sosial media. Nah, sosial media akhirnya kesempatan orang lewat sosial media lebih besar. Makanya sekarang yang namanya channel YouTube tuh banyak banget. Jadi saya lihat dulu kalau misalnya saya pribadi dulu sebagai pembicara banyak diundang TV. Ya kan saya punya ketemu teman-teman di TV yang jadi narasumber. Tapi sekarang nggak lagi. Kita bisa jadi narasumber seperti ini. Narasumber kita lewat online. Seperti yang kita lakukan nih dengan Pak Ari, dengan seperti itu juga. Jadi kita pengembangan dari kita dari Zoom tadi itu, kita bisa berbagi pada orang-orang tadi. Nggak hanya misalnya kita dalam membuat misalnya acara dulu kita sering ngadain acara di suatu tempat, di mana, tapi kita sekarang sudah mulai merambah ke arah sosial media. Dan kemudian ada Zoom juga, jadi memudahkan kita dan bagaimana menyebarkannya. Ada lewat FB, lewat WA, kemudian lewat Instagram, kita bisa mengumumkan pesertanya di situ. Jadi semua bisa ikut. Dan bisa ada yang free, ada yang berbayar, seperti itu. Oke. Jadi justru dengan working from home itu jadi keuntungan juga, karena semua orang akan melihat ke layar laptop. Jadi mungkin hampir berapa ya, di atas 5 jam lah di laptop. Kadang kita capek juga. Kadang malah sekarang kejadiannya anak saya itu kerja malah malam juga kerja juga, jadi malah ada temennya lagi yang di konsultan tuh malah sampai ngeluh karena bisa-bisa 24 jam harus memantau misalnya layar komputer atau karena ada berita-berita lagi ya yang lain berikutnya seperti itu. Oke, jadi seperti ini. Jadi dengan adanya perubahan perilaku sebagai adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi, itu bisa menyebabkan evolusi perubahan personal branding seseorang. Evolusi ya, tidak selalu perubahan, tapi evolusi itu adalah pengembangan tadi. Bagaimana kita develop personal brand kita. Nah, untuk itu juga kita develop juga kompetensi kita. Jadi artinya dari misalnya developnya tuh nggak usah drastis, saya katakan tadi. Tadi teman saya dia psikolog sebagai training di kantor, training di perusahaan, dia mengembangkan diri untuk misalnya jadi pembicara di masjid, ya kan? Berarti dia hanya cuman harus membiasakan diri bagaimana dia online dan bagaimana menghadapi audiens masjid, audiens yang sifatnya lebih religius ya. Tetapi orang-orangnya dari kantor juga, cuman hanya lebih beragam. Jadi dia harus bisa menebak-nebak nih. Artinya itu menebak-nebak. Kalau misalnya di kantor kan itu audiensnya itu sama ya, sama kemampuan kira-kira seperti itulah. Jadi range-nya nggak terlalu besar. Berarti dia harus punya kemampuan lebih, dia harus kompetensi dia mengira-ngira nih yang mendengarkan siapa, kira-kira misalnya masjidnya dia itu siapa aja. Tapi tidak menutup kemungkinan yang pesertanya karena dibuka kan Zoom-nya itu misalnya bisa sampai 1.000 gitu ya. Itu bisa bukan hanya masjid itu aja, bisa jadi masjid tempat lain gitu. Dan kejadiannya akhirnya teman saya tadi itu bukan di masjid itu aja diminta, tetapi diminta di masjid lain juga acara itu. Itu ada sesuatu berkah juga ya. Jadi satu peluang tadi bahwa dia
berkurang misalnya yang biasa training di kantor, tapi ada peluang dia untuk mengisi forum-forum tadi yang forum bukan berdakwah secara ustadz, tapi dia berdakwah secara misal kompetensi dia di bidang pekerjaan training dia gitu. Oke. Nah, jadi adalah yang baik apa yang kita tawarkan tadi personal brand tadi pengembangan tadi adalah image-nya kita. Jadi image-nya kita yang selama ini sudah ada kita kembangkan lagi bahwa kita bisa bukan hanya tadi sebagai indikator, tapi kita bisa juga ke audiens yang sifatnya lebih besar lagi. Dan satu lagi kita punya misi. Misinya itu kalau dalam pandemi gini, misi yang paling mengena di orang adalah misi berbagi. Misi saling menolong, misi saling kalau misalnya Bu apa namanya ya, yang film Tilik itu ya, Bu Tejo itu ya, yang solutif gitu loh. Ya kan? Kita punya misi untuk memberikan orang solutif, solusi yang ya solutif gitu, solusi jadi orang itu, ya kan? Kemudian ada value-nya, nilai-nilai kita tanam, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai saling tolong menolong, ya kan? Nilai-nilai apa ya namanya ya? Saling memeringankan satu sama lain ya. Itu nilai kemanusiaan sekarang sangat diminati oleh orang lain. Jadi tunjukkan nilai kemanusiaan kita itu jangan hanya egoistis dan mikirin diri sendiri. Itu orang akan mengena. Kemudian yang 3, visinya kita. Visi kita ke depan apa? Visi kita ke depan adalah misalnya kita bisa survive misalnya di pandemi ini dan kemudian kita bisa nolong orang lain untuk orang lain bisa misalnya keluar daripada dengan sukses. Jadi ini kita kembangkan semuanya, kita rangkum jadi brandnya kita. Jadi pengembangan brandnya kita di sini. Sebelumnya sudah ada brandnya kita yang tadi mengenai kompetensi kita, tapi sekarang kita tambahkan lagi. Kemudian kita kembangkan lagi dari 4 tadi ini sehingga lebih memperkaya brand kita, akhirnya orang semakin mengingat kita. Yang saya tadi tekankan tadi di masa pandemi ini, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kebaikan, tolong-menolong itu sangat menambah, akan mudah diingat orang, akan mudah diterima orang. Dan sebaliknya, nilai-nilai yang sifat bertentangan, misalnya egois, misalnya kemudian cuma hanya mikirin secara materi, cuma hanya berpikir secara untung rugi, terus terang orang tidak menyukai hal itu. Makanya kita juga jadi kalau kayak seperti kegiatan ini juga free, kita juga ada buka loh, ada yang free. Nanti kalau misalnya saat lain berapa kali free, misalnya ada yang berbayar gitu. Belum bayar pun juga jangan terlalu mahal gitu. Toh juga kita juga ingat kita juga lebih banyak aktivitas di rumah, jadi nggak perlu pengeluaran terlalu banyak. Bisa seperti itu kan? Oke. Ya. Nah, promosinya sama seperti tadi itu, cara-caranya sama ya. Tapi yang paling penting yang tadi nih, yang saya bilang tadi ini ya, ini paling penting banget dikembangkan. Kemudian yang selanjutnya sama aja. Bagaimana promosinya? Yang offline udah nggak ada lagi sekarang ya, udah jarang banget. Yang online tadi lewat sosial media, sekarang juga Instagram itu sudah ada juga yang bisa bukan hanya 1 orang, bisa 2, 3, 4 orang bisa kita lakukan. Misalnya ada dialog, diskusi di situ bisa dilakukan. Dan YouTube juga makin berkembang ya, semua itu makin berkembang. Jadi WA pun sekarang juga bisa lebih banyak lagi, bukan hanya seperti saya juga belajar ngaji itu lewat WA voice. Jadi bukan sekedar misalnya lewat Zoom ini, tapi kita bisa belajar ngaji juga lewat WA juga seperti itu. Oke. Nah, ini hal yang kita lakukan, tetap selalu kontrol selalu positif dan selalu terlihat, jadi jangan pernah melakukan hal misalnya negatif. Kemudian selalu membangun profesional tadi itu, bahwa kita kompetensi kita secara profesional itu yang kita jual. Kemudian yang ketiga adalah otentik diri kita, nggak perlu kita jadi orang lain lagi. Misalnya kita nggak menguasain itu, misalnya tadi, walaupun kita di masjid, kita nggak perlu jadi ustadz, ya kan? Bukan ustadz kitanya, kita adalah profesional di bidang HRD. Hanya kita berbicara di jamaah di masjid seperti itu. Kemudian sekarang yang tidak boleh dilakukan adalah jangan melakukan hal yang sifatnya artificial, artinya yang palsu, ya kan? Kemudian yang penting juga yang kita lakukan secara online itu harus juga nanti kalau kita melakukan offline ketemu orangnya sama gitu loh. Misalnya
jangan misalnya penampilan kita pakai saya perempuan tuh pakai kerudung, kalau misalnya lagi karena mungkin sama masjid kita pakai kerudung nih supaya kelihatan lebih alim gitu. Tapi ternyata sehari-hari kita pakai rok mini, kemudian kita juga bebas segala macam, jangan kesannya orang jadi berubah. Jadi padahal sebetulnya nggak ada masalah kalau kita memang misalnya kita tidak pakai jilbab, ya nggak apa-apa, memang orang juga bisa terima kok, misalnya artinya tuh nggak harus misalnya mentang-mentang di masjid pakai, itu juga bisa aja kan, karena kita secara profesional. Kemudian yang ketiga, kita nggak perlu juga share personal life kita. Jadi misalnya kita lagi ini webinar nih, kita ngomong urusan kita, iya nih saya juga di PHK nih, sedih deh gini, masa gini, malah kita curhat malah kita. Atau misalnya kita bilang bahwa aduh anak saya gini, nggak perlu. Artinya semua orang juga tahu kondisinya memang seperti ini, biasa aja. Jadi artinya itu kita bisa saling mendukung, tapi kita nggak perlu terlalu larut gitu dalam hal itu. Justru kita sebagai profesional kita harus lebih mendukung orang lain dan kita lebih berbagi kepada orang lain. Oke, saya kira segitu aja Pak. Nanti tinggal pertanyaan Pak Ari, apa namanya,